yazdadu imanan wa imanan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma iftah lana hikmataka ya Allah wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana, Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan maqbula wa tijaratan lan tabur. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, catatkan siapapun yang hadir ini menjadi hamba yang Kau jamu di baitullah ya Allah. Jadikan kami menjadi hamba yang menyempurnakan keislaman kami menjadi haji aja mabrur. Ya Allah, istiqomahkan sampai akhir hayat husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Ini ceramah pertama sepulang dari tanah suci. Mudah-mudahan terkabul. Ini dalam surat Al-Hadid ayat 4. Wa huwa ma'akum aina kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Dia Allah bersamamu dimanapun kau berada. Dan wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Maha melihat apapun yang kau kerjakan. Ini salah satu cara khusyuk adalah diantaranya meyakini ayat ini. Dalam surat Al-Mulk ayat 12 ya, wa asirru qawlakum aw ijharu bi innahu alimun bidzati sudur. Mau kau rahasiakan, wa asirru qawlakum, katamu aw ijharu bi, atau mau kau zaharkan, innahu sesungguhnya Dia alimun mengetahui bidzati sudur, apa yang ada di hati. Jadi Bapak, Ibu, yang namanya khusyuk itu sangat bergantung tingkat keyakinan ke Allah. Kita sering Allah, tapi ada yang hanya baru di lisan saja. Seakan-akan Allah itu hanya untuk disebut, padahal tidak cukup untuk disebut. Diyakini. Bagi orang yang yakin bahwa ma'akum aina kuntum, dan Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Apakah fisik Allah? Katanya Allah bersemayam di atas arsy. Ya, ilmu Allah menyelimuti kita, dekat dengan kita. Kekuasaan Allah dekat dengan kita. Jadi tidak ada yang bisa lepas dari Allah. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin wa fi sya'n. Surat Ar-Rahman ayat 25. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Semua minta ngadap-ngadap ke Allah yang di langit dan yang di bumi. Ampun. Semuanya ngadap-ngadap minta ke Allah di langit, di bumi. Gak ada satupun makhluk kecuali membutuhkan Allah. Dan setiap saat Allah itu dalam kesibukan. Sibuknya beda dengan sibuk kita yang sibuk rirul kalau kita. Kalau Allah Dia menciptakan makhluk, mematikan makhluk, menghidupkan, mencukupi, naikin pangkat, turunin pangkat, disakitkan, disembuhkan, digembirakan, ada yang disedihkan, dilapangkan, disempitkan. Gak ada satupun yang bisa terjadi kecuali Allah terlihat. Karena tanpa izin Allah tidak ada yang bisa terjadi. Nah sayangnya kita nggak melibatkan Allah
Jadi seakan-akan Allah tuh di mana? Kita lebih sibuk dengan penguasa dunia. Misalkan sekarang Jokowi jadi presiden, KMP di DPR, wah sibuk dipikirkan. Padahal nggak lupa dipikirkan kita ya. Harusnya ingat begitu, ingat Allah yang ngebagi ini ke sini, ngebagi itu ke situ, betul? Tapi kadang-kadang Allahnya telah diingatnya. BBM mau naik, stresnya dari sekarang. Padahal dari dulu, mana Bapak yang agak senior, Bapak kan agak lama ya gitu. Sudah sering BBM naik Pak, sudah sering tetap Pak mau seger ya, karena gajinya gede ya. BBM mau naik juga tetap saja Allah yang ngejamin rezeki. Tapi kadang-kadang kita lebih sibuk dengan BBM daripada Allah. Inilah masalah terbesar kita. Kalau ada yang bawa powerbank ke masjid, boleh pinjam nih. Tinggal 7 garis. Kita akan disambung ya nanti siang. Jadi Bapak Ibu, bagi yang yakin wa ma'akum aina kuntum, dan Dia bersamamu dimanapun kamu berada, kita nggak akan pernah merasa kesepian. Lagi macet ada Allah, benar? Di rumah ada Allah. Suami ngambek, ada Allah lebih dekat dari suami. Allah Maha tahu ibu benar, suami lagi ngadat dan disalahkan oleh suami. Ada Allah udah tahu. Misalkan belanja habis dari tanggal 20 nggak dipakai apa-apa, kamu ini boros. Gimana nggak boros pada duit cuma segitu-gitunya? Harus beli yang awet, beli apa? Kalender ya. Besok simpan di meja makan kalender setahun tuh habis-habis. Orang yang yakin Allah Maha melihat disalahin orang padahal kita nggak salah, ya ini ujian. Bapak udah jujur tetap dicurigai. Pokoknya nggak percaya pasti Bapak titik-titik. Ya gimana ibu aja lah. Mau percaya mau enggak, mau ngambek mau baik, ya tiap perbuatan kembali ke dirinya. Kalau saya ngomong jujur mana bukan supaya ibu suka ke saya, bukan supaya dipercaya. Saya ngomong jujur dan gak ada lagi yang mau saya omongin selain itu. Gak percaya ya udah nggak apa-apa, sok aja. Kalau nggak percaya mah dan surga mah Allah yang punya, dosa juga Allah yang nyata. Saya kalau ngomong sebenarnya juga bukan supaya dipercaya istri, saya ngomong yang sebenarnya karena Allah tahu sih yang saya lakukan. Jadi udah aja lah sama ibu. Enak kan? Halo? Enak kan jujur gitu Pak? Istri gak percaya sama suami, gak usah marah-marah. Allah udah tahu apa yang kita lakukan, benar? Di kantor kita dicurigai padahal kita nggak melakukan kesalahan. Enggak, Pak. Wah, saudara karyawan sudah melakukan. Gini aja Pak, saya alhamdulillah tidak melakukannya. Bapak curiga ke saya, ya silakan saja. Karena yang paling penting buat saya bukan dicurigai orang. Yang paling penting buat saya adalah saya tidak melakukannya. Bapak mau ngeluarin saya, keluarin aja. Karena kepuasan batin saya adalah saya memang tidak melakukan. Enak bagi yang yakin Allah tahu apa yang dilakukan. Tidak pernah kesepian, tidak pernah merasa sendiri, dan puas. Allah Maha melihat apapun yang kita perbuat. Begitulah hadirin, kita akan lanjutkan sambil siaran, boleh? Karena ada yang menunggu. Ada yang bawa powerbank di sini ke masjid. Apa-apa, nggak wajib ada, nggak wajib. Alhamdulillah, selalu aja datang pertolongan Allah. Maaf semalam ada dangdutan di depan rumah, jadi saya sampai kurang fokus di
Di Indonesia ini memang kalau ada teknis ini ada hajatan tuh luar biasa Pak. Dangdut, terus film India. 3 malam itu Pak. Saya bisa ngebayangin itu yang ya, jadi saya khawatir itu pengantin itu dikutuk oleh tetangga. Ini kalau nggak ada bahagianya itu pengantin ya bisa selesai pernikahan hancur ke rumah tangganya. 1000 aja tetangga dendamnya. Ya siap, saya siap. Maksud ya, sambung ya Pak ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pendengar yang budiman, acara ini dipancarluaskan dari Masjid Al-Hakim. Alhamdulillah sebulan sekali ceramah di masjid ini subuh. Tadi sudah dibuka dengan membahas surat Al-Hadid ayat 4 ya. Nah, kita lanjutkan sekarang bagaimana hikmah tawaf. Kemarin kan haji tidak ada satupun yang Allah perintahkan kecuali pasti tidak ada yang sia-sia dan pasti baik. Haji itu sebuah upacara raksasa sedunia, setahun sekali dari seluruh penjuru dunia datang memodal sendiri, bayangkan jutaan orang. Dan harusnya itu pasti ada perubahan yang signifikan karena kita tidak pernah berjumpa dengan orang sebanyak itu dari beragam mancanegara, bahasa, raut muka, bentuk tubuh, warna kulit, suku bangsa, kecuali yang paling top itu ketika sedang haji, benar? Nah, ada beberapa perintah ibadah yang dilakukan selama haji, misalkan ihram, bagaimana mengganti kain ihram, kemudian tawaf, lalu sa'i, juga ada wukuf di Arafah, ada mabit di Mina dengan melempar jumrohnya. Kali ini yang kita coba bahas adalah tentang tawaf. Tawaf itu dimulai dari rukun, dari Hajar Aswad, sesudah istilah tawaf, Bismillahirrahmanirrahim, dengan niat tawaf, macam-macam tawaf itu ya, ada tawaf kudu, ada tawaf umroh, ada tawaf ifadah, ada tawaf wada. 7 putaran. Yang menarik adalah satu ini ya, kita kalau hikmahnya itu kan satu-satunya tempat yang di dunia ini tidak pernah berhenti 24 jam dikitari adalah Ka'bah. Ka'bah itu kita tidak menyembah Ka'bah ya. Ka'bah itu adalah sebuah titik yang Allah takdirkan jadi pusatnya, fokusnya umat Islam seperti bendera. Kita tidak menyembah bendera, misalkan hanya ada tiang bendera, fokus ke sana. Satu dunia. Jadi kalau kita lihat satu dunia ada upacara raksasa sedunia yang terus menerus tidak pernah berhenti, hanya Islam. Azan di Mekah terus bergiliran. Terus Eropa, kemudian Amerika, Afrika, Asia, itu azan tuh giliran rukunya. Jadi nggak pernah ada di dunia ini berhenti sesaat pun kumandang azan. Selesai di sini, ini udah nyambung lagi ke Jawa Tengah itu. Terus jadi di dunia ini asma Allah dan sholawat itu tidak pernah berhenti di langit ini. Tidak pernah berhenti 1400 tahun lebih. Kemudian pula yang sujud itu tidak pernah berhenti di dunia itu, bergilir terus. Sujud selesai di sini sujud terus, giliran sujud.
Jadi benar-benar ada upacara raksasa sedunia yang tidak pernah berhenti, dalam keadaan gerakan sama, arah sama, bahasa sama, bersihnya sama. Tidak ada tuh yang berani sholat tanpa wudhu atau tayamum 5 kali sehari. Tentara nggak kuat apa yang 5 kali sehari dalam keadaan wudhu enggak. Cuma orang Islam dan rapi pak baris di depan 01 aja langsung bergerak yang belakang, dan tidak ada yang berani mendahului imam. Tertib, rapi, teratur. Ini dahsyat. Nah, pusatnya adalah kita. Ini saja harusnya sudah membuat kita yakin Islam itu pasti bukan agama karangan manusia. Karena tidak ada agama yang lain yang sanggup melakukan upacara raksasa sedunia non-stop. Tidak ada. Baik, sekarang hikmah lainnya. Ternyata Islam itu adalah agama yang mengajarkan gerak. Tawaf itu bergerak dan bergerak terus. Memang gerak itu kadang-kadang padat, sempit, kadang-kadang lapang dan mengalir. Artinya orang-orang Islam yang kurang gerak pasti bermasalah. Jadi rezeki itu sudah ada, tapi tetap gerak ini menjadi bagian daripada amal soleh kita. Seperti cecak, rezekinya nyamuk, jelas nyamuk ngedeketin cecak, tapi cecak juga nggak diem aja, cecak bergerak. Benar? Halo? Jantung kita yang pertama kali diciptakan gerak. Berhentinya jantung berarti berhentinya kehidupan kita. Darah bergerak, langit bergerak. Pokoknya gerak itu adalah bagian daripada ibadah kita. Jadi kalau Bapak Ibu merasa kurang rezeki, bukan nggak ada, mungkin kurang gerak, kurang ilmu, bukan nggak ada ilmunya, atau nggak dapat hidayah, mungkin kita kurang bergerak. Karena gerak itu lambang kehidupan dan tidak bergerak itu kematian. Alam ini bergerak Pak, nggak bergerak hanya sejam, alam ini, mati banyak ini, betul? Nah, tapi gerak yang bagaimana? Kan orang penjahat juga pada bergerak. Jadi geraknya tuh harus sealur dengan apa yang Allah sukai, baru enak Pak. Itu yang nyebrang atau yang diem dalam tawaf, dia didorong Pak, karena dia ngalangin yang lain. Yang lebih repot lagi yang geraknya sebaliknya, itu mau dipelototin Pak, dan tidak sah. Tawaf ngarang ya. Dan kalau dia ngegeruduk yang lain juga masalah. Ada yang suka cepat sendirian Pak, ini juga disebelin. Pada waktu mandek ya kita sabar, dan nanti juga jalan lagi. Ada saat lapang sempit. Artinya apa? Dalam gerak ini juga kita bukan seperti air yang harus mengalir dari atas ke bawah ya. Tapi kalau menurut tema itu yang dipahami justru gerak itu dari awal sampai akhir kehidupan itu tetap berada di jalur yang Allah sukai. Pernah kemarin cerita waktu itu tentang berbohong Pak. Si bohong ini Pak, kalau orang berbohong, otak itu seperti orang yang melawan arus dalam tawaf. Capek otak ini Pak. Kalau ngebohong itu karena si pikiran kita tuh kalau dia jujur, dia ngalir enak. Kalau ngebohong dia berpikir lebih keras, jantung berdetak lebih letih. Jadi kalau ngebohong itu saking tidak sesuainya dengan ritme kebenaran, maka orang yang ngebohong itu suka mengeluarkan gerakan-gerakan yang tidak terkontrol. Ini saya nonton di National Geographic tentang kinerja otak. Makanya kalau bapak ngebohong ke istri gitu ya Pak, itu tanpa bapak sadari, selain capek nyari bohongnya, juga akan mengeluarkan gerakan-gerakan yang nggak bisa dikontrol. Misalkan mata jadi sering kedip,
Enggak bu, saya jujur sana matanya jadi kering ya. Atau ada yang ngebok tuh matanya ke atas terus, coba lihat lagi. Atau yang lidahnya menjulur, Pak, enggak, benar. Seperti bayawak begitu, enggak. Masa saya jujur bu, tapi si lidah keluar lagi. Jadi kalau kita melakukan kebohongan, itu seperti melawan arus tawaf, itu selain capek juga akan melakukan tindakan-tindakan ya enggak terkontrol. Makanya bangsa orang yang mencuri, berbohong atau melanggar apa yang Allah haruskan dalam hidup ini, itu letih hidupnya tetap dan bermasalah. Benar? Ngalir aja, bergerak ngalir di jalan Allah, nyari rezeki di jalan Allah. Ngalir bukan banyak kesulitan, tapi ngalir aja. Ngalir bukan seperti mengalirnya air, mengalirnya tawaf. Dan tawaf itu mengalirnya tuh selalu dekat dengan Allah, makanya zikir. Itu tawaf itu campur Pak, laki-laki perempuan, tua muda campur. Tapi karena zikir fokus ke Allah, itu nggak jadi dosa Pak. Jadi dalam kehidupan ini kita tuh faktanya bakal campur nih Pak, dengan aneka jenis orang, aneka jenis manusianya ya, laki perempuan. Sebetulnya adanya tentu dengan yang syar'i ya, itu kalau kita kuat zikir ke Allah tuh nggak berbahaya dalam hiruk pikuk kehidupan dimanapun kita berada. Buktinya dalam tawaf itu yang paling ingat ke Allah mah di depan perempuan, di sini laki, tetap fokusnya ke Allah. Nggak pikir ngeras dia, kecuali yang tawafnya ngeras memang nggak ingat ke Allah. Allah ini serius Pak, kalau Allah mau tinggal dipisah aja aturan syar'inya ya. Tapi enggak, kalau dalam sholat dipisah laki perempuannya, tapi dalam tawaf tidak. Apa artinya? Ini bukan kebetulan dan tidak bisa mengada-ada. Ini sebuah hikmah bahwa kekuatan zikir kepada Allah itu bisa mengeliminir pikiran-pikiran negatif dalam situasi sedekat apapun dengan lawan jenis yang tidak halal sebetulnya buat dirinya. Jadi kalau ada bapak ibu yang suka ngeres-ngeres pikirannya, itu sederhana jawabannya, kurang zikir. Nah, walaupun jauh, kalau orang kurang zikir, ya tetap aja bermaksiat. Halo, setuju nggak? Jadi artinya dalam situasi yang sangat berpeluang jadi dosa pun nggak jadi, karena tertutup oleh zikrullah. Dan tiap langkah itu zikir. Harusnya dalam hidup ini, ngalir hidup ini zikir. Zikir terus sepanjang langkah zikir. Mau macet di jalan tol, mending pakai zikir, tadarus Quran, ngapalkan Quran, ngapalin doa, sholawat, istighfar. Itu sudah mendekati tawaf itu. Walaupun kita sedang di jalan Cibubur atau BSD ke mana yang macet gitu ya, zikir, zikir, zikir. Makanya kunci dari gerakan hidup ini adalah selalu zikir. Pada ini operator tolong pindah ke XL ya, maaf baterai habis ya. Terima kasih pun, dan maaf para pendengar, power banknya juga alhamdulillah ya. Oh ya, sebentar, ini kesalahan saya ya, kurang cek gitu. Terima kasih. Ya, langsung. Iya, terima kasih. Maaf, ini tidak sesuai prosedur tadi. Harusnya selalu siap. Tentu ada cadangan ya. Tenang Pak, tetap power banknya kepake. Halo. Ya, lanjut. Terima kasih ya. Tidak boleh lupa untuk berterima kasih
terhadap sekecil apapun kebaikan orang. Bagaimana tadi hadirin? Powerbank sudah habis 2 begini. Jadi ibu bapak pokoknya kalau itu sebabnya kurang zikir atau melawan arus yang Allah sukai. Kita jujur seperti yang tadi dikemukakan, jujur aja. Kalau jujurnya karena Allah, beda dengan jujur supaya naik pangkat, jujur supaya dipuji orang, jujur supaya barang laku. Itu jujur sih jujur. Satu sisi sudah di jalur Allah, tapi belum lillahi ta'ala, maka belum juga enak. Jadi selain kita mengamalkan apa yang Allah sukai, juga harus niatnya lillahi ta'ala, baru akan enak dalam hidup ini. Halo? Ingat tadi ilmu dicurigai, bapak dicurigai misalkan, padahal bapak enggak salah. Harusnya bapak tenang. Kalau bapak marah, berarti kita masih ngarap-ngarap sesuatu dari selain Allah. Ya, bicara aja baik-baik. Yang mana Pak? Misal di kantor ada kejadian, terus kena, kita dicurigai, padahal enggak, yakin enggak? Ya. Ini saya baru dengar ada ibu-ibu seorang notaris yang dicurigai terlibat, padahal tidak Pak, saya ini profesi. Yang nipu ya dia yang beli tanah, tapi secara prosedur saya tenang aja Bu, ini memang episode ibu udah lama ya nggak pernah dapat ujian. Iya Pak, baru kali ini saya diuji tanam. Ya bagus, kalau dengan diuji gini tahajudnya nambah Bu, nambah Pak ya. Biasanya kurang tahajud, sekarang jadi tahajud, zikir lebih nambah, istighfar ya lebih, bagus lah rezeki. Gimana nanti kalau saya diumumkan di koran? Ya nggak apa-apa, banyak pengumuman di koran ya. Nanti dihina orang enggak lah, nggak bahaya. Dihina orang nggak bahaya sama sekali. Dihina Allah yang bahaya. Nanti ada yang curiga ke saya, biarin curiga. Ada Rasulullah juga dicurigai ya, apalagi kita yang sangat layak dicurigai. Jangan takut, takut itu cuma satu, takut kita aja nggak benar. Perkara orang lain nuduh mah itu perkara kecil, tapi perkara kita nggak benar itu perkara besar. Ya, makanya. Tapi si ibu ini mantap karena ibu jangan takut oleh orang, ngalir saja, jalanin, berkata apa adanya, dan jangan pernah takut dengan ancaman siapapun karena tidak akan kejadian tanpa izin Allah. Ma sobat yang musibatin illa biiznillah, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan sekali-kali tidak akan menimpa kepadaku kecuali apa yang sudah Allah tetapkan. Jadinya kalau ngalir begitu lebih enak. Teruskan. Halo. Jadi bagusnya mah sekarang latihan tawafnya tuh di rumah teh zikir, seperti ngurus anak. Kalau kita enggak ke Allah itu bakal capek. Ya, anak yang kecil nangis, belum lagi berantem dan sebagainya. Kalau ingat ini titipan Allah, ini ciptaan Allah, ini anak nangis dengan izin Allah, pasti pahalanya juga enggak akan kemana-mana. Ya, ibu capek ngurus anak, pahalanya kan ke ibu juga, betul? Halo? Ibu mau anaknya diam aja. Dari bangun tidur sampai tidur lagi itu dia berbaring, kedip lebih menderita. Begitulah hidup ini akan hiruk pikuk. Suami, istri, kejadian demi kejadian, orang tua dengan khodimat di rumah beda-beda dari waktu ke waktu tuh. Ngalir ikutin, ya. Di jalan Allah hari ini episodenya pada sakit, ikut, nggak usah komplain. Ini pasti ada kebaikan di balik sakit. Adiknya sakit, baru agak sembuh, nular ke kakak sakit, ya kan? Akhirnya ratunya sakit, ibunya, ring sakit semua. Tapi dah kalau belum waktunya meninggal, secara rembuh, ya. Halo? Ikuti episode nanti ada masalah uang habis, kemudian mantap, sudah mantap, manset, ya,
pertama ngaji, makan gaji. Yang kedua mantap, makan tabungan. Tabungan habis, manset, makan aset. Ya, motor dijual, handphone jadi balik ke jadul. Lama-lama makan hutang. Tenang, semua terkendali. Gerak ditambah, gerak ibadahnya, gerak ikhtiarnya, ya, gerak kebaikan amal solehnya. Pokoknya Allah suka kepada yang bergerak dan full zikir gerakan kita. Dan jangan takut hadirin, kalau dalam bergerak kita zikir, fadkuruni azkurkum. Kita ingat ke Allah, Allah ingat ke kita, dituntun nanti gerak kita. Kita bakal ketemu siapa, orang akan nemui kita yang mana, kita ketemu buku yang mana, ketemu ilmu mana, Allah bakal ngatur. Karena Allah tahu keperluan kita, lebih tahu dari kita sendiri. Dan Allah tahu persis masalah kita, lebih tahu daripada kita sendiri, dengan segala jalan keluarnya, segala resikonya, dan sepenuhnya ada dalam kekuasaan Allah. Tidak ada satupun yang di luar pengetahuan Allah, tidak ada satupun yang di luar kekuasaan Allah, tidak ada satupun yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Ini mutlak, zikir itu harus sampai ke sana, ya. Tidak hanya sebut ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mulut sih ya Allah, ya Allah, tapi mata seperti yang kurang yakin ke Allah. Harusnya mulut, mata, telinga, pikiran yakin ini Allah menguasai semuanya nih. Bos saya ngambek itu juga dalam kekuasaan Allah. Kayak tadi malam itu ya, ada dangdutan itu, dan katanya nggak tahu malam keberapa ini. Harusnya kita mendoakan supaya pengantin ini stres ya kan? Tapi dah tiap malam dangdutan begini, cedut. Udah gitu film India disambung Pak. Yang gak jelas itu kan hanya suara aja. Jadi kita tadi kodo apa nih? Tegak kodo ya. Konsekuensinya lawan mulai zikir. Udah sakit, dangdut, yang cedut-cedutnya aja pengen kedengaran. Plus film India. Makin telat zikir di sini Pak, ngebengul segede ini seperti terlihat ayam. Tidur gak bisa ya, ngejengkel, ngeluarin doa jelek gak tega ya, ngedoain mati lampu gitu, dia punya genset. Udah zikir dikuatin ya, ngaji yang banyak, dengerin Quran, petleh mati sendiri tuh ya. Akhirnya kita tidur, ibu bapak yang baik, zikir kekuatannya. Jadi barang siapa yang ingin diundang oleh Allah membantu, udahlah jangan lepas zikir dalam gerak kita setiap waktu. Setuju? Ingat sesuatu, segera ingat Allah. Segalanya yang kita ingat itu, ingin sesuatu, ingat Allah yang menggenggam apa yang kita inginkan. Benar? Takut sesuatu, ingat Allah yang menguasai apa yang kita takuti. Mengharapkan sesuatu, ingat Allah pemilik segala harapan. Kita gelisah, ingat Allah yang bisa menenangkan. Kita sakit, ingat Allah yang kuasa menyembuhkan. Pokoknya jangan kelamaan dengan sesuatu selain Allah, karena segala sesuatu selain Allah la haula wala quwwata illa billah. Percuma kita kebanyakan ingat selain Allah, nggak ada daya, nggak ada kekuatan kecuali dikuatkan oleh Allah. Ini mutlak hadirin. Jadi tawaf itu harus ke bawah dalam kehidupan. Jangan sampai sering umroh. Kalau haji mah nggak boleh sering kecuali pembimbing ya. Kalau saudara haji lagi jolim tuh kuota ya. Seorang sekali haji berarti 1.200 orang sampai meninggal nggak bisa haji. Gara-gara kuotanya diambil saudara, ya. Oh, mikir sekarang. Iya, yang sudah haji, daftar lagi haji, ngambil porsi, kan dia masuk 1.200 sampai meninggal nggak bisa haji. Kok haji nggak sih? Emang nggak masuk kuota, ya. Sebagai pembimbing kan ada jatah dari 40, 5, 1 sebagian. Udah tampil, jangan iri ya. Gratis lagi. Begitulah hadirin sekalian.
Tadi sampai di mana nih jadi melenceng begini? Zikir ya. Zikir. Ingat BBM mau naik, zikir. Ingat Allah pemilik semua minyak sedunia. Betul tidak? Wah, ISIS lagi mempermalukan Islam nih. Main kayak gitu. ISIS tahu kan? Itu Suriah, Irak. Tenang, agama kita mah gak akan hancur oleh perilaku orang. Yang bahaya itu sebetulnya bukan ISIS-nya, tapi kelakuan kita yang jeleknya. Jangan sampai ada berita itu di sana, kita jadi kepancing berperilaku buruk. Tetap saja kita ingat Allah yang menguasai kejadian, Allah yang menguasai kemudian. Islam tidak akan pernah hancur oleh makhluk, karena Allah yang menciptakannya. Keburukan kita lah yang akan menghancurkan diri kita sendiri. Ingat Allah. Ya Bu, Ibu, jangan kelamaan ingat suami Bu, menjengkelkan ya. Iya Pak, dulu mah gak begini. Memang dulu gak kayak gini Bu. Ibu juga gak kayak gitu dulu ya. Justru saya tuh ingin ada suami. Saya tuh ingin istri tuh hafizah, solehah, marifat. Justru yang itu nggak mau sama bapak ya Pak. Tobat Pak, mending tobat lah ya. Halo, Bapak jangan gitu melihat saya. Nah Ibu Bapak yang baik, para pendengar. Haji kali ini saya memang diberikan karunia pada dari awal datang sampai pulang sakit. Di sana diberikan nikmat redam tenggorokan, padahal sedang musim panas sekali di sana. Sehingga si lubang hidung yang dalam aja perih tuh, untuk napas tuh masya Allah. Minum tuh sekali makan tuh 4 botol, apalagi di Mina tuh dianjurkan tidak keluar dari tenda saking panasnya. Banyak itu tawaf, ada yang tidak kebagian di lantai 1, butuh lantai 2, akhirnya di lantai 4. Ini cerita rombongan lain. Baru juga tawaf 3 putaran, blok pingsan. 4 orang blok pada pingsan, bergiliran ujian ya. Harus kuat syariat, bekal minum yang banyak, syariat harus sempurna. Seperti Siti Hajar, Sofa Marwah, sempurna syariatnya. Walaupun yakin Allah menjamin, tetap saja lari atas sampai 7 kali. Nah, pokoknya kesimpulan dari tawaf ini, jangan cari aturan selain aturan Allah. Ikut aja ya ke yang Allah sukai, dan tidak cukup hanya lahiriah, tapi hatinya harus full zikir, baru tenang. Ngalir saja. Akan ada sulit juga nggak apa-apa, ngalir saja. Ngalir itu bukan seperti air dari turun atas ke bawah. Ngalir itu seperti tawaf ya, tetap di sisi Allah, terus berputar, nggak pernah jauh dari aturan Allah, dari sisi Allah, bersama Allah. Gitu saja, karena tidak ada yang termahal, terpenting dalam hidup ini kecuali yakin ke Allah, ingat ke Allah, patuh ke Allah, dan selebihnya mengikut. Ya, apa sih yang Allah nggak kasih selama ini? Rezeki juga. Bapak kan sudah agak lama ya, makan terus kan? Makan terus pakai. Kurang apa? Masa kita kelamaan mikir rezeki, memalukan? Apalagi yang mau pensiun terus mikirin rezeki, padahal 58 tahun cukup terus. Masa menjelang pensiun jadi curiga ke Allah? Kalau dia pensiunnya umur 2 tahun, bolehlah curiga ya, dan belum lama. Kita 58 tahun rezeki cukup, rumah ada, tabungan, aset, tetap curiga. Mau pensiun tuh takut nggak ada rezeki, kan ini mah orang yang kurang iman. Apa yang mau ditakuti? Justru takutnya tuh kurang zikirnya, bukan kurang rezeki. Ayo kita bergerak di jalan Allah sambil selalu ingat Allah. Dan kerja juga jangan sampai ribet ya. Bisnis kita mah kalau ada rezeki maka akan kemana-mana. Benar? Dunia malah mampir asal dari tanah, keluar sebentar, nongol tuh ke tanah.
lagi ke taman. Cuman kayak gitu, jangan centil, ya. Halo? Saya tidak mengatakan ada beberapa yang akan segera masuk, ya. Kita kan cuma sebentar di dunia ini, kita sebentar mah bersama Allah aja. Orang kita dari tanah, normal sebentar di tanah, besok bisa masuk ke tanah lagi. Ini milik Allah tanahnya juga. Mudah-mudahan semua pendengar dan jamaah ini menjadi orang yang sangat sibuk dengan Allah setiap waktu. Nanti Allah bakal tuntun. Allah yang ciptakan otak kita, nanti kita bakal mikir dituntun oleh Allah. Fadkuruni adkurkum, ingat dalil ini ya. Fadkuruni adkurkum, maka ingatlah kepadaku, ke Allah, Allah ingat ke kita. Sebetulnya kita nggak ingat Allah juga, Allah mengurus kita ya. Tapi bedanya kalau kita ingat ke Allah, kan Allah tahu nih, ini si hamba ingat ke Allah. Allah memperlakukan kita spesial. Apanya diperlakukan spesial? Hati dibuat tenang, otak dibuat paham hikmah kejadian. Kalau kita zikir, ma'asoba min musibatin illa bi'idznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Kita yakin ke Allah, Allah ngasih petunjuk ke kita. Ini Allah yang menciptakan otak kita, gampang ngasih inspirasi, ide, gagasan. Atau kita diatur ketemu dengan orang yang jadi solusi, kita kurang modal, digerakkan orang yang bawa modal. Kita mau berobat, nggak punya uang buat ke dokter, buat beli obat, datangkan yang ilmu herbal, ya apa tuh, macam-macam lah. Allah kan menyembuhkan banyak jalan, betul? Kita lagi galau, tiba-tiba duduk di samping, ada yang selembaran kertas, sepertinya nggak sengaja pas dibaca teh wirid anti galau, kebetulan, mana ada kebetulan ya. Seperti ini penutup, ada ibu-ibu, ini saya nggak tahu ya, habis ceramah di tempat transit, tiba-tiba ibu-ibu datang, Allahu Akbar, Allah. Bagaimana Bu? Saya tuh sebelum haji mau ngasih hadiah ke anak-anak, mau apa? Mau itu aja kurban Bu. Oh bagus, bagus kata ibunya. Tapi ada syaratnya kurbannya dititipkan ke Agim. Hah? Kata si ibu. Ibu mah gak kenal Agim, hanya tahu di TV aja. Terus gimana nyari Agimnya? Apalagi sebentar lagi mau haji. Agim haji juga ibu nggak tahu kan, Mekah itu luas. Takdirnya Pak, pada waktu ceramah subuh ada si ibu itu di sana, bawa uang nangka, Allahu Akbar, bisa ketemu di sini. Bener itu anak saya tuh nitip $600 buat kambing. Bayangkan itu 3 hari sebelum kurban ketemu. Jadi terkabul untuk keinginan anak. Saya juga boro-boro gak kenal ya dengan anaknya. Tapi Allah ngatur dari segitu luasnya Mekah, ada di satu masjid, Allah yang maha mengatur. Allah dengar obrolan ibu dan anak, benar? Dan kalau Allah ngatur ya beres. Nah kita mah kebanyakan sering ngatur diri sih ya. Jadi ruwet, udah bodoh, segala dipikir banget. Udah segala kemampuan nggak ada, pengen segala dilakukan tanpa mengandalkan Allah. Padahal innallaha ala kulli syai'in qadir. Pada pendengar, itulah sekelumit oleh-oleh tawaf dari tanah suci kemarin. Bagi yang ingin lebih lengkap silakan hadir di Istiqlal. Insya Allah ya 10 nanti diawali oleh Profesor Nasaruddin dan Profesor Nazar, kemudian bagian 10, 20 atau setengah 11-nya sampai duduk di Masjid Istiqlal akan mengkaji tentang hikmah tawaf, hikmah sa'i yang walaupun belum sampai ke sana, mudah-mudahan hikmahnya sudah bisa dinikmati di kita ini. Ya Allah, catatkan siapapun yang menyimak ini menjadi hamba yang Kau undang ke Baitullah, yang Kau berikan hikmah amal ibadah haji dan umroh. Ya Allah, betapapun ada yang belum sampai ke tanah suci-Mu, namun sampaikanlah
ilmu ma'rifatnya di hatinya oleh-Mu ya Allah. Karuniakan amalan-amalan yang menyampaikan kepada ridho. Ya Allah, jadikan hati ini hati yang tidak pernah lepas dari. Jadikan setiap gerak kami gerak yang ada di jalan. Jadikan kami menjadi hamba-hamba yang tidak pernah berpaling dari, yang tidak pernah melangkah menjauhi. Ya Allah, penuhi hati kami selalu ingat Padamu. Putuskan harapan kami dari siapapun selain berharap hanya dari-Mu. Ya Allah, cabut rasa gentar takut kami dari apapun siapapun selain takut tersisih dari sisi-Mu. Takut terhalang dari-Mu, takut tidak bisa pulang kepada-Mu. Ya Allah, jadikan hari-hari kami hari-hari yang penuh kerinduan, rindu ingin bisa bertemu dengan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillah. Terima kasih khusus bagi santri Siapuna, insyaallah sepulang Istiqlal mengejar latihan di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.